Tahukah kamu, di Jakarta, 7 dari 10 pria usia 60 tahun ke atas mengeluh stamina turun drastis. Dulu kuat kerja seharian, sekarang baru duduk sejam udah pegal dan, ya, bagian bawah juga mulai susah diajak kerja sama. Raka, itu bukan sekadar gejala usia, itu sinyal tubuh yang minta tolong. Kita bisa bantu tubuh bangkit, asal tahu caranya. Dan orang yang paling pas buat bahas ini adalah beliau, Dr. Siti Setiati, dokter spesialis geriatri dengan 30 tahun pengalaman, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan penasihat utama Pusat Lansia Jakarta Bali. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Raka. Saya senang sekali bisa di sini, karena masih banyak pria Indonesia yang mengira solusi vitalitas itu cuma ada di apotek. Padahal tubuh kita itu cerdas. Tinggal disentuh dengan benar. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Banyuwangi, Makassar, Padang, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Tahukah kamu, di Jakarta saja, lebih dari 60% pria usia 60-an mengaku nggak bisa tidur nyenyak tiap malam. Bangun pagi lemas, pinggang kaku. Bahkan untuk sekadar jalan ke masjid pun rasanya berat. Dan itu bukan cuma soal usia, Raka. Itu sinyal tubuh yang minta perhatian. Kita sering menyalahkan penuaan. Padahal ada banyak hal yang bisa kita ubah sebelum tubuh menyerah. Wah, berarti kalau ada bapak-bapak di rumah yang udah mulai ngerasa lemes, gampang capek, dan maaf ya, alat vitalnya juga mulai mogok, itu bukan berarti udah selesai. Sama sekali belum selesai. Saya sering bilang ke pasien, selama bapak masih bisa senyum, tubuh masih bisa diajak kerja sama. Masalahnya bukan di kejantanan, tapi di peredaran darah dan hormon. Dua hal ini harus kita perbaiki. Dok, banyak yang mikir solusi paling gampang itu beli obat kuat di pasar. Atau minum jamu-jamuan yang katanya bisa bikin bangkit. Gimana tuh? Itu jebakan umum. Banyak pria tergoda solusi instan, padahal efeknya bisa bahaya. Jantung berdebar, tekanan darah naik, bahkan bisa bikin organ lain rusak, padahal tubuh punya cara alami sendiri. Lewat sentuhan, lewat pijatan di titik yang tepat. Wah, ini menarik banget. Jadi bukan cuma tukang pijat yang bisa, tapi kita bisa lakuin sendiri? Betul, saya punya pasien di Bantul, Yogyakarta, usia 67. Awalnya dia bilang, "Bu dokter, saya kok merasa cepat tua ya? Baru antar cucu pulang sekolah aja rasanya udah ngos-ngosan." Tapi saya minta dia rutin pijat 3 titik rahasia di rumah. Hasilnya, 2 minggu kemudian dia bilang, "Saya bangun tidur rasanya kayak 20 tahun lebih muda." Nah loh, kalau cuma pijat tapi efeknya kayak gitu, kenapa kita nggak mulai dari sekarang ya? Karena kita belum sadar betapa luar biasanya tubuh kita kalau dirawat dengan cara yang benar. Bayangkan, hanya 5 menit sehari bisa bantu memperlancar darah, mengaktifkan hormon pria, dan bikin tidur lebih pulas. Tanpa obat. Banyak yang bilang, saya sudah tua, badan memang begini. Tapi ternyata itu mindset yang harus diubah. Betul sekali, usia bukan akhir. Justru usia emas ini harus jadi momen kita memperbaiki diri. Jangan sampai pensiun dari pekerjaan, lalu juga pensiun dari menjaga tubuh. Itu keliru, karena tubuh kita masih bisa produktif, asal tahu caranya. Nah, buat yang baru nonton, saya ulang ya. Hari ini kita bahas cara sederhana untuk bantu bapak-bapak tetap bugar, tetap perkasa, dan tetap bisa bangun pagi dengan semangat. Tanpa obat kuat, tanpa alat mahal. Dan saya ingatkan, jangan remehkan keluhan kecil, sakit pinggang, susah tidur, semangat menurun. Itu semua bukan sekadar tanda tua. Itu alarm tubuh. Ayo dengar sinyal itu sebelum jadi masalah besar. Jadi dok, kenapa sih tubuh kita bisa drop drastis setelah 60-an? Ada 3 alasan utama. Pertama, peredaran darah melambat. Pembuluh darah makin kaku. Lemak menumpuk. Aliran darah ke alat vital pun terganggu. Kedua,
testosteron menurun tajam. Ini hormon yang bikin pria semangat, berotot, dan aktif. Tanpa itu, kita jadi lemah, gampang stres, dan gampang sakit. Ketiga, kurangnya stimulasi saraf dan otot. Banyak yang kurang gerak, stres mikirin cucu, atau begadang karena sulit tidur. Waduh, lengkap ya penyebabnya. Tapi semua itu bisa dibantu dengan pijatan tadi? Bisa, karena titik pijat itu bukan sembarang titik. Itu pintu masuk ke sistem saraf, hormon, dan peredaran darah. Kalau dipijat dengan benar dan rutin, tubuh akan mulai bangun. Jadi tubuh kita kayak mesin ya? Kalau tombolnya dipencet dengan tepat, mesinnya bisa nyala lagi? Persis, cuma sayangnya banyak yang lupa tombolnya di mana. Nah, itu yang akan kita bahas. Dan saya akan tunjukkan cara aman, nyaman, dan bisa dilakukan di rumah. Saya makin semangat nih. Dok, tapi saya tahu, bapak-bapak yang nonton juga pasti punya pengalaman sendiri. Yuk, tulis komentar kamu di bawah. Kamu lagi nonton dari mana nih? Madiun, Parepare, Singkawang, atau dari desa kecil di Sulawesi Barat? Dan jangan lupa tulis usia kamu ya. Aku bener-bener pengen kenal kamu lebih dekat. Dan semua komentar bakal aku baca satu persatu. Dan jangan minder. Saya pernah temui pasien usia 73 yang awalnya cuma bisa duduk-duduk di serambi rumah. Setelah tahu teknik pijat ini, sekarang dia sudah rutin jalan pagi dan tidur nyenyak tiap malam. Kita akan bahas satu persatu tentang jalur energi tubuh, titik pijat yang paling penting, dan kenapa bisa ngaruh besar ke vitalitas. Jangan kemana-mana. Bapak, nah, tadi dokter sempat bilang soal jalur energi di tubuh ya. Terus terang saya penasaran, itu maksudnya gimana sih, Dok? Apa itu mitos atau memang ada penjelasan ilmiahnya? Bagus pertanyaannya. Raka, banyak orang mengira itu cuma bagian dari pengobatan kuno. Tapi faktanya, dalam dunia medis modern pun, kita sudah bisa mengaitkan titik-titik pijat dengan sistem saraf, peredaran darah, dan hormon. Ini bukan mitos, ini sains. Waduh, saya baru tahu. Jadi kalau kita pijat satu titik, itu bisa langsung ngaruh ke bagian tubuh lainnya. Betul, di bawah kulit kita ada jutaan reseptor saraf. Kalau kita pijat titik yang tepat, otak akan menerima sinyal, lalu merespon. Misalnya, pijat titik tertentu bisa bantu melepaskan zat alami bernama nitrik oksida, zat yang bertugas melebarkan pembuluh darah. Tuh kan, banyak obat kuat itu katanya kerjanya juga begitu. Kan, melebarkan pembuluh darah? Tepat sekali, Raka. Tapi bedanya, pijat itu alami, tanpa efek samping. Obat itu memaksa, tapi pijat membantu tubuh mengatur sendiri. Bahkan pijat bisa bantu merangsang hormon testosteron, tanpa perlu suntikan. Wah, berarti tubuh kita sebenarnya punya sistem yang luar biasa ya. Cuma kadang kita nggak tahu cara nyalainnya. Itulah yang saya sebut potensi tersembunyi. Pasemin ya. Banyak pria usia 60-an sudah menyerah. Padahal, kalau kita aktifkan titik-titik ini, tubuh bisa bangkit. Bahkan bukan cuma vitalitas yang pulih, tidur lebih pulas, stres menurun, dan semangat hidup kembali muncul. Ada nggak, Dok, contoh pasien yang tadinya stres berat, insomnia, tapi bisa membaik hanya karena pijatan rutin? Ada pasien saya dari Pontianak, usia 70 tahun, duda, tinggal sendirian, tiap malam gelisah, tidur cuma 2 jam. Saya ajari teknik pijat perut bawah dan kaki selama 5 menit tiap malam. Hasilnya, 2 minggu kemudian dia bilang, saya sekarang tidur bisa 6 jam tanpa terbangun. Rasanya kayak hidup saya balik lagi. Gimana? Luar biasa. Saya jadi mikir, berapa banyak bapak-bapak di rumah yang diam-diam menderita, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Banyak sekali, Raka, dan lebih sedihnya, mereka diam karena malu. Padahal, justru saat tubuh mulai lemah, itulah waktunya kita mulai peduli. Nggak perlu malu ngomongin vitalitas, karena itu bagian dari kesehatan total. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, pijat titik tertentu itu bisa. 1. Bantu peredaran darah. Jadi lancar. 2.
merangsang hormon testosteron alami. 3. Membantu sistem saraf jadi tenang. 4. Meningkatkan kualitas tidur. 5. Mengurangi pegal dan nyeri otot. Bener kan, Dok? Lengkap sekali. Dan saya tambahkan satu lagi, membangkitkan semangat hidup. Banyak pria lansia yang setelah rutin pijat, jadi lebih percaya diri, lebih aktif ke masjid, bahkan mulai ikut kegiatan sosial lagi. Nah loh, bukan cuma sehat, tapi bisa jadi panutan keluarga. Betul, karena pria sehat itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri, anak, dan cucunya. Lihat saja, kalau bapak bangun pagi lebih segar, otomatis suasana rumah juga lebih ceria. Jadi sebenarnya ini bukan soal kejantanan semata, ya? Bukan, ini soal keseimbangan tubuh dan jiwa. Kalau hormon seimbang, saraf tenang, dan darah lancar, maka tubuh akan bekerja seperti seharusnya. Gairah hidup pun akan kembali. Tapi ada yang bilang, pijat tuh ribet, butuh alat, harus ke tempat khusus. Itu gimana, Dok? Itu salah satu kesalahpahaman paling umum. Faktanya, dengan jari tangan sendiri pun bisa. Nggak butuh alat canggih, nggak butuh tukang pijat mahal. Yang dibutuhkan cuma pemahaman titik yang tepat dan niat untuk konsisten. Bapak-bapak yang nonton pasti mulai penasaran nih. Titiknya di mana sih, Dok? Gimana cara pijatnya? Sabar, Raka. Di bagian berikutnya kita akan bahas 3 titik rahasia itu. Saya akan tunjukkan letaknya, teknik pijat yang benar, dan kapan waktu terbaik melakukannya. Yang pasti, bisa dilakukan sendiri, di rumah, tanpa malu, dan aman. Wah, makin seru nih. Tapi sebelum itu, saya pengen tanya ke penonton. Kamu udah pernah coba pijat titik tertentu belum? Atau mungkin punya pengalaman soal tidur yang membaik? Atau vitalitas balik? Tulis di komentar ya. Cerita kamu bisa bantu bapak-bapak lain yang lagi berjuang. Dan jangan lupa, kita belum bicara soal minyak pijat alami yang cocok untuk kulit lansia. Waktu terbaik pijat pagi atau malam. Dan bagaimana menghindari kesalahan umum saat memijat. Oke, di bagian selanjutnya, kita bongkar peta titik-titik rahasia itu. Siap? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Dok, titik pijat rahasia yang katanya bisa bantu vitalitas, tidur, bahkan semangat hidup balik lagi. Betul, Raka. Dan ingat ya bapak-bapak, ini bukan pijat asal-asalan. 3 titik ini sudah dipelajari ribuan tahun lewat akupresur dan refleksiologi. Dan sekarang sudah dibuktikan dalam studi medis juga. Kita mulai dari yang pertama. Siap. Apa titik pertama itu, Dok? Titik pertama adalah perineum. Letaknya di antara anus dan skrotum, kantung zakar. Mungkin agak sensitif, tapi sangat penting. Ini adalah pusat saraf dan pembuluh darah yang mengarah langsung ke organ vital pria. Wah, jadi ini titik yang langsung nyambung ke bagian utama ya, Dok? Tepat sekali. Kalau dipijat pelan-pelan, bisa membantu membuka aliran darah ke penis, merangsang saraf panggul, dan bahkan bantu keluhan ringan soal prostat. Cara pijatnya mudah. Duduk rileks. Gunakan jari tengah atau telunjuk. Tekan perlahan searah jarum jam sekitar 1-2 menit per hari. Ini bisa dilakukan sendiri. Ya, aman? Sangat aman asal tekanan tidak terlalu keras dan dilakukan dalam suasana santai. Boleh dilakukan saat mandi air hangat atau sebelum tidur malam. Oke, saya catat. Titik kedua, Dok? Titik kedua ada di punggung bawah, tepatnya di sekitar tulang ekor, di antara ruas L5 dan S1. Disinilah pusat saraf yang menyebar ke seluruh bagian bawah tubuh, termasuk otot pinggang, alat reproduksi, dan kaki. Kalau bapak-bapak sering pegal pinggang, berarti ini titik krusial? Benar, banyak pria usia 60-an yang sarafnya mulai terjepit di area ini. Kalau titik ini dipijat rutin, bisa bantu mengendurkan otot pinggang, melancarkan saraf, dan bikin aliran darah ke bawah makin lancar. Cara pijatnya, duduk bersandar ke dinding, tekan area pinggang bawah pakai ibu jari selama 2 menit, bisa juga pakai bola tenis kecil. Saya pernah lihat tukang pijat pakai bola karet juga tuh. Ya? Itu bisa, tapi pastikan tekanan nyaman. Jangan sampai sakit.
Kalau terasa hangat dan ringan setelahnya, artinya tubuh merespon positif. Nah, kita masuk ke titik ketiga. Ini favorit saya. Titik di telapak kaki. Betul. Titik ketiga ada di telapak kaki bagian tengah, khususnya area refleksi ginjal dan organ reproduksi. Titik ini sering digunakan dalam terapi refleksi dan sangat kuat pengaruhnya ke metabolisme, hormon, dan pembuangan racun tubuh. Cara pijatnya gimana, Dok? Pakai jempol tangan, tekan bagian tengah telapak kaki, bawah lengkungan kaki. Gerakan memutar selama 2-3 menit, bisa dilakukan sebelum tidur malam. Efeknya luar biasa. Tubuh jadi hangat, lebih tenang, dan tidur lebih pulas. Jadi, kalau saya simpulkan, 3 titik tadi itu. 1. Perineum, langsung ke organ vital. 2. Punggung bawah, pusat saraf bawah tubuh. 3. Telapak kaki, refleksi ginjal and hormon. Betul. Dan kuncinya adalah konsistensi dan suasana hati yang rileks saat melakukan. Jangan dipijat saat marah, capek berat, atau baru habis olahraga keras. Apulanana, sinenatakis. Ada tips khusus soal minyak pijat, Dok? Gunakan minyak alami seperti minyak zaitun, minyak kayu putih, atau minyak sereh untuk kulit lansia yang lebih tipis. Oleskan sedikit dulu dan lihat reaksinya. Kalau nyaman, lanjutkan. Kapan waktu terbaik buat pijat? 2 waktu paling ideal. Pagi setelah mandi air hangat, bantu sirkulasi darah seharian. Malam sebelum tidur, bantu relaksasi dan kualitas tidur. Lakukan berapa kali seminggu? Dok, Untuk pemula, cukup 3-5 kali seminggu. Kalau tubuh sudah mulai terasa efeknya, bisa dijadikan rutinitas harian. Tapi ingat, jangan berlebihan. Sama seperti olahraga, tubuh juga butuh istirahat. ada nggak tanda kalau kita pijatnya benar dan tubuh merespons baik? Ada. Biasanya tubuh terasa hangat, tidur lebih nyenyak, bangun pagi segar. Dan maaf, ereksi pagi mulai muncul lagi. Itu tanda bagus, artinya hormon dan aliran darah mulai aktif. Kalau efeknya begitu, saya rasa banyak bapak-bapak yang nonton bakal langsung coba malam ini. Dan itu bagus. Tapi ingat ya, ini bukan sulap. Hasil besar datang dari langkah kecil yang dilakukan rutin. Jangan hari ini semangat, besok lupa. Tubuh juga butuh konsistensi untuk bangkit kembali. Wah, saya jadi semangat juga. Dok, nanti saya ajak ayah saya di Bandung buat coba juga. Bagus. Dan buat penonton yang punya orang tua, suami, atau paman di rumah, ayo ajari mereka cara pijat ini. Bisa jadi momen kebersamaan keluarga juga. Loh, Setuju. Nah, kita akan bahas di bagian berikutnya soal kesalahan umum saat memijat dan bagaimana supaya pijat ini maksimal manfaatnya. Jangan kemana-mana, tetap bareng kami. Nah, bapak-bapak pasti udah nggak sabar mau langsung pijat malam ini. Tapi tunggu dulu, kalau cara mijatnya salah, bukannya sembuh, malah bisa bikin badan tambah pegal ya. Dok, betul, Raka. Saya sering bilang ke pasien, yang bikin terapi berhasil bukan cuma tahu titiknya, tapi cara dan sikap saat melakukannya. Tubuh itu bukan mesin. Dia merespons bukan cuma tekanan, tapi juga suasana hati. wah, jadi nggak bisa asal tekan-tekan gitu ya? Nggak bisa. Saya pernah punya pasien di Serang. Usia 65, semangat banget pijat tiap hari. Tapi dia lakukan sambil nonton TV, sambil emosi, bahkan sambil marah ke cucunya. Hasilnya, bukannya segar, malah tambah pegal dan susah tidur. Waduh, berarti harus dilakukan dengan tenang ya. Sangat penting. Sebelum mulai pijat, duduk santai dulu. Tarik napas dalam-dalam. Tutup mata kalau perlu. Bikin tubuh dan pikiran siap menerima sentuhan. Jangan lakukan saat badan masih tegang, habis marah, atau habis kerja berat. Kalau soal tekanan pijat, sebaiknya ringan atau kuat. Gunakan tekanan sedang. Tidak terlalu lembut tapi juga tidak kasar. Ingat, kulit lansia lebih sensitif. Kalau bapak sampai merasa nyeri atau memar, artinya terlalu keras. Rasakan pijatan yang masuk, tapi tetap nyaman.
Kalau salah titik gimana? Dok, bisa bahaya? Nggak bahaya banget, tapi bisa bikin efeknya tidak terasa. Itu sebabnya saya selalu bilang, pahami peta tubuh Bapak sendiri. Sentuh perlahan, rasakan respons tubuh. Kalau terasa hangat, ringan, atau geli sedikit, itu tanda titiknya tepat. Nah, banyak juga yang bingung soal minyak pijat. Ada yang pakai balsem, ada yang pakai minyak urut tukang pijat. Itu aman nggak? Hati-hati, banyak balsam atau minyak urut mengandung bahan panas yang bisa iritasi kulit lansia. Saya sarankan pilih minyak alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak sereh. Oleskan dulu sedikit, kalau kulit nyaman baru lanjut. Saya penasaran. Kalau setelah pijat tubuh terasa capek atau pusing, itu normal atau harus dihentikan? Kalau pegal ringan sesudah pijat, itu bisa karena otot baru dipancing aktif. Tapi kalau pusing hebat, mual, atau lemas, sebaiknya hentikan dan istirahat. Tubuh bisa memberi sinyal kalau belum siap. Dengarkan tubuh. Saya suka bagian ini. Dok, tubuh itu pintar. Asal kita nggak maksa, dia akan kasih tahu mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Tepat sekali. Dan satu hal lagi, jangan lupa minum air putih setelah pijat, karena tubuh sedang membersihkan sirkulasi, dan air bantu memperlancar prosesnya. Nah, kalau sudah rutin pijat 3-5 hari seminggu, kapan efeknya mulai terasa? Banyak pasien saya mulai merasakan perubahan setelah 5-7 hari. Tidur lebih cepat, bangun segar, pikiran lebih jernih, bahkan, ereksi pagi mulai muncul lagi. Itu sinyal hormon dan aliran darah mulai aktif. Wah, berarti yang selama ini cuma rebahan dan pasrah, bisa bangkit lagi ya? Bukan cuma bisa, harus bangkit lagi. Kita hidup bukan cuma untuk bertahan, kita hidup untuk tetap berguna, tetap bersemangat, tetap jadi teladan keluarga. Saya suka kata teladan, karena banyak cucu dan anak yang melihat bapaknya jadi lesu, pasrah, padahal bisa banget loh. Bapak tetap jadi panutan meski usia udah 60-70 tahun. Betul, saya kenal seorang pensiunan guru di Gresik, usia 72. Tiap pagi dia bangun lebih cepat dari istri, minum air kelapa, lalu pijat 3 titik yang kita bahas. Sekarang dia malah sering diminta ceramah di masjid tentang gaya hidup sehat lansia. Luar biasa, jadi dari langkah kecil bisa berdampak besar. Tapi yang penting, jangan bosan ya, Dok. Jangan, tubuh itu seperti sahabat lama. Kalau kita rawat setiap hari, dia akan jadi teman terbaik kita sampai akhir hayat. Tapi kalau kita abaikan, dia pun akan menyerah pelan-pelan. Wah, dalam banget kalimat itu. Saya jadi terharu. Ini bukan soal teori. Raka. Ini pengalaman saya selama 30 tahun menangani lansia. Yang membedakan pria sehat dan pria sakit di usia 60-an bukan uang, bukan obat mahal, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, buat bapak-bapak di rumah, jangan tunggu nanti. Coba mulai malam ini. Luangkan waktu 5 menit. Rasakan sendiri bedanya. Dan kalau belum terasa di hari pertama, jangan kecewa. Tubuh butuh waktu. Tapi saya jamin, kalau konsisten, hasilnya bisa bikin Bapak sendiri nggak percaya. Kita akan masuk ke bagian terakhir setelah ini. Di sana, dokter akan kasih pesan penutup. Dan kita akan tantang bapak-bapak semua untuk mulai perjalanan sehat bersama. Wah, Dok, saya benar-benar belajar banyak hari ini. Mulai dari cara tubuh memberi sinyal, pentingnya peredaran darah dan hormon, sampai teknik pijat yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Dan saya senang sekali, Raka, karena masih banyak pria Indonesia yang merasa menyerah hanya karena usia. Padahal, usia emas bisa jadi masa paling membahagiakan kalau tubuh kita dirawat dengan benar. Tapi banyak juga yang mungkin berpikir, saya kan nggak punya waktu, atau saya nggak tahu mulai dari mana. Gimana menjawab itu? Dok? Justru karena waktu makin sedikit, kita harus gunakan dengan bijak. Cuma 5 menit sehari, itu investasi kecil, tapi manfaatnya bisa menyelamatkan kualitas hidup Bapak di tahun-tahun ke depan. Dan soal nggak tahu mulai dari mana, sekarang Bapak sudah tahu, sudah kita bahas semua. Betul, 3 titik pijat.
Tekniknya, waktunya, bahkan minyak yang aman pun sudah dikupas. Dan jangan lupa, selain pijat, pola hidup sehat lain juga penting. Seperti minum cukup air putih, makan tempe, pisang, air kelapa, jalan kaki ringan 15 menit sehari, tidur cukup tanpa gangguan gadget malam hari. Nah, saya suka bagian ini. Banyak yang pikir air kelapa cuma menyegarkan, tapi ternyata bisa bantu turunkan tekanan darah dan jaga ginjal. Betul, banyak hal sederhana di sekitar kita yang sering dianggap remeh. Tempe yang dianggap makanan murah, ternyata kaya protein dan bantu stabilkan hormon. Pisang mengandung potasium yang bantu atur tekanan darah dan cegah kram otot. Jadi nggak perlu suplemen mahal ya, Dok? Sama sekali tidak. Selama tubuh diberi perhatian lewat makanan alami, tidur cukup, dan sentuhan yang tepat, hasilnya bisa melebihi ekspektasi. Saya jadi ingat satu komentar penonton minggu lalu. Kalau tahu info begini dari dulu, mungkin saya nggak bakal ngalamin nyeri terus. Itu menyentuh banget. Dan itu jadi pengingat kita semua. Terlambat memulai jauh lebih baik daripada tidak pernah mencoba. Tidak ada kata terlalu tua untuk berubah. Nah, sekarang giliran saya yang kasih tantangan. Bapak-bapak yang nonton hari ini, saya tantang untuk mulai pijat 3 titik ini selama 7 hari berturut-turut. Cuma 5 menit per hari. Nggak perlu biaya, nggak perlu alat, tapi butuh niat. Dan tulis pengalaman Bapak di kolom komentar. Saya akan baca. Dan saya ingin tahu siapa saja yang siap berubah. Bisa jadi kisah Bapak yang awalnya nggak bisa tidur, tapi setelah 5 hari mulai segar dan semangat lagi, bisa menginspirasi ribuan orang lain. Dan saya doakan setiap Bapak yang menonton hari ini diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk tetap jadi pelindung dan panutan keluarga. Usia boleh menua, tapi jiwa tetap bisa muda. Amin, Dok. Dan buat kamu yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe, karena kita akan terus bahas topik-topik penting seperti ini. Mungkin ke depan kita bahas pijat untuk diabetes, tekanan darah tinggi, atau makanan kampung yang ternyata bisa cegah osteoporosis. Setuju. Jadi pastikan kamu nyalakan lonceng notifikasi ya. Dan terakhir, buat kamu yang masih ragu, ingat ini, tubuh Bapak bukan lemah. Tubuh Bapak hanya minta dirawat. Dan sekarang, saatnya mulai malam ini. Saya tunggu cerita kesembuhan Bapak di kolom komentar. Dan semoga senyum istri Bapak besok pagi jadi bukti bahwa usaha kecil ini tidak sia-sia. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.